Subscribe, like, and comment YouTube New Life Entertainment dan semua account sosmed. Basicnya kan karakter Lasem. Ini digabungkan dengan enhance kan kita gitu. attach sama konsep terakhir. Jadi gue di belakang ini lah ya, kayak kabuki gitu loh. Kabuki kan ditembakin nih, nah ini gue di belakangnya. Itu material-material yang ada nanti di situ yang bisa kita explore gitu ya, explore. Boleh kasih tepuk tangan untuk kita semua yang telah hadir di sini ya. Selamat sore dan selamat datang di press conference Circus Concerto. It's about music, attraction, illusion. Mana tepuk tangannya dari teman-teman media dan juga narasumber yang telah hadir di sini bersama saya Aldi Tama yang akan memandu acara kita yang pastinya sudah tidak sabar untuk Anda mendapatkan informasi karena ini adalah konsep yang sangat-sangat memukau sekali yang dipersembahkan oleh New Life Entertainment dengan bangga mempersembahkan acara terbaru hasil karya anak negeri dengan konsep acara yang original pertama kali di Indonesia. Dan tentunya ini tidak hanya akan dinikmati oleh para pencinta musik tapi juga pencinta atraksi yang ada di Indonesia. Kita akan ada beberapa sesi buat yang penasaran nantinya akan seperti apa acaranya. Kita spill dulu teaser yang pertama. A new concept, once in a lifetime. First time in Indonesia. New excitement. New experience. Please welcome. Yes, jadi akan ada 2 tanggal, mana tepuk tangannya, boleh ya. 7 dan 8 Oktober di Jexpo Convention Center and Theater. Satu hari akan ada 2 show ya. Dan tentunya untuk yang tanggal 7 Oktober 2023 akan menghadirkan Noah dengan tema Show di Atas Normal. Dan tentunya di tanggal 8 Oktober 2023 featuring Blossom BCL dan ini adalah sebuah kolaborasi bersama dengan Bash Music Company tentunya yang juga sudah hadir di sini ya. Terima kasih kehadirannya dan untuk sesi pertama ini ya kita akan menyaksikan apa yang nantinya akan dihadirkan oleh Noah di Circus Concerto. Ya, jadi pertama kali kita ditawarin konsepnya itu lumayan mencuri perhatian ya karena dibilang sirkus gitu. Terus kan biasanya kalau ada atraksi-atraksi gitu kan kita cuma jadi pengantar sirkusnya doang gitu ya ataupun pengantar atraksi. Tapi kali ini katanya di konsep ini kita sebagai musisi itu ikutan juga dalam atraksinya. Jadi kok ya, oke juga nih, tapi kayak gimana ya? Jadi kita ngobrol, dikasih tahu detail-detailnya, jadi wah kayaknya seru sih, maksudnya masih dalam batasan kita, jadi cukup masuk akal dan kalau memang berisiko ya ada risikonya pasti, tapi kan risiko itu yang bikin jadi
jadi menarik ya gitu. Jadi kita senang banget karena ini bisa jadi the next levelnya Noah sih gitu. Next levelnya Noah. Yang kebayang kalau saya pertama kali adalah gimana bikin blend antara suasana sirkus dan musiknya itu sendiri. Dan setelah itu kalau ngomong ilusi atau atraksi ya kebayangnya ya ada sesuatu yang mengudara, terus udah gitu mungkin yang kayak David Blaine gitu. Banyak sih, coba kita juga nggak sabar ya karena kan banyak poin yang udah dipersiapkan dan akan akan segera dilatihkan ya. Kita juga excited sih. Secara lahir batin dengan kita bikin video ini berarti kita udah siap sih. Persiapannya tuh lebih ke mental sama fisik dulu pasti lebih capek daripada konser biasanya. Karena sekarang itu kan dipakai buat beratraksi juga, nyanyi juga. Jadi ya dua hal itu sih mesti disiapin. Jadi dengan adanya video ini udah pasti kita udah siap sih. Harapan kita untuk sahabat Noah yang pasti ini kita berharap mereka dapat hiburan baru gitu, sesuatu yang berbeda. Jadi bagus buat mereka, bagus buat kita juga sebetulnya gitu. Jadi kita ada ada variasi gitu, ada variasi. Ya siapa tahu bisa bikin mereka lebih semangat lagi buat konser-konsernya. Iya, betul. Ya, jadi buat yang penasaran jangan lupa nanti kalau mau beli tiketnya ada di guehadir.id. Saksikan Sirkus Concerto featuring Noah 7 Oktober 2023. Kami akan tampil 2 kali dalam 1 hari. Sirkus Concerto Musik, Attraction, Illusion. Yes. Kasih tepuk tangan dan mudah-mudahan Noah siap untuk menjawab tantangan yang diberikan oleh New Life Entertainment. Karena sebelumnya ya mereka sudah berhasil menghibur pecinta musik Indonesia dengan tema-tema yang sangat menarik bersama New Life Entertainment. Ya walaupun tadi Ariel kayaknya ketawanya agak getir gitu ya. Gitu ya. Mudah-mudahan mereka akan memberikan penampilan yang sempurna nanti di tanggal 7 Oktober 2023. Nah, untuk membuka sesi Q&A ini, saya akan mengundang satu narasumber terlebih dahulu, yaitu Mas Dino Hamid selaku Founder and Creative Director New Life Entertainment, ya. Ini dia nih, idenya dari dia, ya. Kita pengen tahu nih, apa yang melatar belakangi Mas Dino bisa kepikiran hal yang seperti ini? Silakan. Kita sidang. Oke, Mas Dino terlebih dahulu kita akan ngobrolin tentang Sirkus Concerto ya. Langsung aja deh, boleh disapa terlebih dahulu media yang hadir sebelum kita bertanya-tanya. Ya, selamat sore semua. Terima kasih atas waktunya para media yang selalu mensupport kami setiap event kami, sehingga event kami alhamdulillah selama ini diberikan kelancaran dan kesuksesan. Untuk menjawab Mas Aldi, sebenarnya udah dijelasin semua tadi situ ya. Tapi sih sebenarnya basic idenya dari kami, New Life itu ingin memberikan sebuah konsep hiburan yang berbeda secara experience sih. Experience secara visual, audio, maupun secara kayak pengalaman tadi, experience tadi. Kalau bicara sejarahnya kenapa saya buat ini, saya kecil pertama kali attract ke Engage itu pas nonton sirkus. Pas SMA ke Engage nonton konser, pas tua akhirnya saya gabungin sirkus sama konser, jadi Sirkus Concerto gitu. Kalau backgroundnya ceritanya gitu Mas. Idenya kepikiran beberapa tahun yang lalu dan akhirnya ini lama nih. Jadi gua tuh udah coba mungkin sama tim-tim gua yang lama bareng gua coba ini dari tahun 2018. Tapi memang secara infrastruktur venue itu nggak ada yang cocok. Alhamdulillah kemarin pas saya buat Noah DKD Experience di J-Expo, ternyata faktor safety yang paling utama di format ini itu ada di situ gitu. Jadi ngegantung orang, bebannya area volumenya itu di J-Expo Theater satu tempat yang ternyata akhirnya bisa mewujudkan ide saya dan tim gitu. Secara teknis yang begitu ya? Iya, sangat memungkinkan ya. Karena konsep tadi itu sebenarnya udah kemarin kita coba first viewing, makanya tadi ada beberapa footage itu udah kita lakukan dan alhamdulillah lancar, selamat, yang nonton juga seneng. Nah akhirnya kita putuskan secara commercially itu project Noah dan Mbak
Unge gitu. Ini kan tantangannya beda banget nih, menggabungkan 3 konsep yang berbeda, kemudian ada 2 bintang tamunya juga di hari yang berbeda juga. Secara teknis dan tampilannya nanti akan seperti apa? Iya, jadi kalau Manoah kan tadi udah disebutin juga, dari mulai 5 negara 2 benua 1 hari, terus konser instrumental, ya kan, terus konser nggak ada suaranya, silent konser, sampai konser nggak ada warnanya, ya kan, monokrom, ya kan, udah semua kita lakuin. Terus juga drive-in udah. Jadi pas kemarin saya mikir konsep ini, ya mungkin yang pertama kali di otak saya mereka gitu, karena tipikal band yang mau mencoba hal yang baru dan cukup berani lah gitu. Setelah itu juga saya ada komunikasi dengan BCL gitu kan, saya tawarin juga, berani juga, ya udah sekalian gitu kan, karena saya ada sejarah juga sama BCL. Jadi waktu itu ada kejadian duka pas Love Festival tahun berapa tuh, 18 20 ya? 20 ya, 20 pas, ya. almarhum meninggal berapa hari sebelum event, di saat itu langsung Noah gantiin BCL gitu. Itu sebenarnya konsep monokrom pertama kali Noah di situ. Makanya konsep ini kayaknya mereka berdua sih yang paling cocok untuk bersama-sama mencoba dan mengadu nasib di situ. Mengadu nasib. Berarti selain ada medis, ada tukang pijat juga di sana akan dihadirkan. Sama asuransi. Asuransi ya. Nah, 2 artis berbeda ini berarti atraksinya juga akan berbeda, disesuaikan dengan repertuarnya. Iya pasti. Jadi agak beda. Kalau misalnya yang Noah show di atas normal itu memang scratch from zero. Jadi memang dari konsep song list, attraction, ilusinya apa aja itu memang kami buat benar-benar dari nol. Tapi kalau dengan BCL itu mereka memang sudah punya format Blossom show concert itu yang udah sukses di KL sama Singapura kemarin sold out. Nah itu konsepnya lebih ke kolaborasi. Jadi structure show-nya memang sudah ada di Blossom, tapi kita combine dengan attraction dan illusion. Kita langsung saja hadirkan para narasumber yang akan terlibat di acara ini. Kepada Mas Abdullah Fahmi selaku Vice President Brand and Marketing Communications Telkomsel dipersilakan untuk bergabung. Telkomsel Halo Plus. Ada Mas Hamada Abdul dari Bash Music Company dipersilakan untuk ikut bergabung ke atas panggung. Lalu ada Ronald Steven as a Music Director untuk naik ke atas panggung dan tentunya diikuti oleh BCL ya. Dipersilakan, kasih tepuk tangan dong ya, biar BCL-nya semakin yakin bahwa atraksi dan ilusi yang akan dihadirkan nanti berlangsung dengan lancar ya. Halo teman-teman semuanya, selamat sore. Kok kurang semangat ya? Selamat sore. Nama saya BCL, saya mau konser tanggal 8. Dibantu ya teman-teman dan jangan lupa datang. Saya mau konser dan atraksi. Iya, kan gini. Deg-degan. Kita pengen tahu nih, naik ke sini deg-degan waktu mendengar pertama kali diajakin untuk ikut terlibat di Sirkus Concerto ini, apa yang terbayang oleh BCL? Oke, jadi sebenarnya gini, aku kan punya Blossom Intimate Concert yang kemarin udah tahun lalu kita bikin di Singapura dan awal tahun ini kita bikin di Malaysia di Kuala Lumpur. Terus aku pengen bisa bawa itu di negaraku sendiri gitu, di Indonesia. Gimana caranya ya? Terus ngobrol-ngobrol lah sama Dino. Kira-kira kalau kita mau bikin Blossom nih kayak gimana ya? Kira-kira di Indonesia, di Jakarta kita mau bikin kayak gimana? Dan Dino kebetulan punya Sirkus Concerto. Nah aku ngerasa kayaknya untuk hometown sendiri ya, untuk Indonesia sendiri aku mesti menampilkan sesuatu yang kayak lebih wow lagi dari apa yang udah ada di Singapura dan di Malaysia kemarin gitu. Gimana caranya adalah dengan enhance gitu, dengan kita nggak cuma dengan lagu-lagu aja, nggak cuma dengan musik aja, tapi juga dengan atraksi yang mungkin penonton itu belum pernah lihat sebelumnya. Apalagi akunya juga, Dino maunya kan juga terlibat ya Dino ya. Awalnya ya dari situ, dari ngobrol-ngobrol sama Dino karena pengen bikin Blossom di Indonesia, tapi bagaimana caranya membuat ini lebih menarik lagi, lebih apa ya,
lebih berbeda, belum pernah dilakukan sebelumnya, dan sekaligus di sini juga men-challenge diri aku sendiri, keberanian aku sampai mana ya kira-kira nih ya untuk melakukan hal yang baru seperti ini. Kalau dari BCL ngasih batasan nggak sih? Oke, saya maunya atraksinya cuman sampai diterbangin pelan-pelan aja deh gitu misalnya. Saya wakilin nggak? Nggak ada. Oh, jadi ini belum ketemu jalan tengahnya nih, belum ketemu kesepakatannya Jadi nih. gini, kalau nyali sih ya namanya juga Aries ya. Jadi kalau dikasih tantangan kayaknya pengen ayo gitu kan. Tapi tentunya kita mesti punya beberapa rencana-rencana backup yang kalau misalnya ya tergantung kapabilitas ya, kita mesti nyiapin fisik juga ya. Kalau ini kan bener-bener gak cuma dari vokal tapi fisik. Aku sih pengennya apa yang ditawarkan, apa yang di-offer, hayu. Ini mumpung lagi banyak saksinya ya, kita mau kasih kesempatan buat Mas Dino, tantangan apa yang diberikan oleh BCL. Boleh? Makanya terbang sih pasti ada terbang. Oke. Sisanya sih ya harus datang. Nah, seru kalau ilusi itu nggak boleh ketahuan kan. Sirkus tadi attraction, tapi kalau ilusi kan hal yang orang nggak tahu dan nggak pernah rasakan sebelumnya, itu memang illusionnya gitu. Nah, kita pengen tanya juga nih ke Mas Hamadan nih, Best Music Company ya. Begitu diajak untuk berkolaborasi seperti apa nih? Saya kebetulan di tim Bunga sebagai creative director untuk urusan stage performance. Sebenarnya waktu itu agak mixed feelings ya bisa dibilang, karena kami secara internal pun juga cukup panjang tuh saling berdiskusi untuk kayak apa nih ya, bagaimana nih ya kita supaya untuk bisa menggabungkan antara Blossom yang pada dasarnya sudah terbentuk, sudah jadi as a product gitu ya. Kesibukan kita lebih ke mikirin itu waktu di awal-awal sih sebenarnya. Itu dari sisi visual. Kalau dari sisi musiknya nanti akan seperti apa? Sebelumnya memang di Blossom KL dan Singapura, kebetulan ini apa ya, kayak mungkin happy accident atau gimana, kita udah buat beberapa elemen yang emang ternyata sangat cocok dengan sirkus gitu. Secara kreatif kita akan tektokan. Jadi saya akan kirim musik ke pihak New Life Entertainment, tentunya yang udah kita approve secara internal. Nanti mereka akan elaborate itu jadi konsep yang lebih komprehensif lagi lah gitu. Jadi kita sync semuanya secara kreatif dan secara mungkin sampai time code kali gitu. Waduh, jadi ini kebayang ya, benar-benar kolaborasi nggak hanya performer as a singer aja ya, dan juga music director, tapi juga ada elemen-elemen lainnya dihadirkan di sana. Gitu. Kita simpan dulu lebih detailnya seperti apa. Kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih sama Mas Fahmi ya. Apakah yang tadi sudah disampaikan ini yang membuat Telkomsel Halo Plus ini tertarik untuk mendukung acara ini? Ya, mungkin sebelum saya bercerita kenapa sih ketertarikan Telkomsel dalam hal ini kartu Halo ya dengan sirkus Konserto itu, saya cerita lah sedikit bahwa saya mengenal Mas Dino itu mungkin 2006-2007 ya bro ya. Dan kami melihat beliau adalah seorang yang konsisten dalam hal apa? Konsisten dalam hal berinovasi. Dan ini semangatnya sama dengan Telkomsel lah ya, untuk berinovasi dalam teknologi. Itu salah satu yang membuat kami believe ini beliau tuh memang tangannya dingin banget nih. Apapun yang dia kreasikan tuh cetar banget gitu, dan selalu membuat yang pertama di Indonesia. Itu yang membuat Telkomsel mendukung lah, mensupport setiap kegiatan yang dia lakukan. A new concept, once in a lifetime. First time in Indonesia. New excitement. New experience.